Seringkali perdebatan agama bukan mentok karena kitab sucinya sulit dipahami, melainkan karena para pembacanya terjebak pada istilah yang mereka sendiri tidak mengerti. Ironisnya, banyak orang berdebat siang dan malam tentang Tuhan, tetapi tidak pernah benar-benar memahami makna kata yang mereka ucapkan. Akibatnya, diskusi berubah menjadi emosi, logika berubah menjadi fanatisme, dan kebenaran tenggelam di bawah tumpukan asumsi yang diwariskan turun-temurun tanpa pernah diuji. Inilah yang coba dibongkar Edis TV dalam diskusi kali ini. Apakah selama ini kita sedang berdebat tentang ajaran kitab suci? Atau hanya berdebat tentang kesalahpahaman bahasa? Silakan Bang Ruzik, Akbar, kalau dari nama-namanya kayaknya muslim nih. Ya, silakan Bang. Abang sudah tahu temanya apa? Itu ya, 98% Islam dan Kristen jadi dungu karena kata Tuhan atau Tuhan ya. Ya, silakan. Apa yang Anda utarakan? Silakan. Saya terima kasih waktunya kan. Anda muslim ya? Iya, saya muslim. Saya baru menyimak tadi nih di roomnya Edis TV ini kan gitu. Jadi saya tertarik tadi penjelasan dari Edis TV ini kan gitu kan. Kalau rumah itu tuan rumah kan gitu, tidak mungkin disebutkan dia ataupun sedikit tidak enak di kuping kalau dikatakan Tuhannya rumah kan seperti itu. Nah, dengan perbedaan dengan kata Tuhan dan Tuhan itu, kalau menurut saya itu berbeda. Kalau Tuhan itu tidak diciptakan, sedangkan Tuhan itu diciptakan, kan kayak gitu dia konsepnya. Baiklah ya. Jadi memang perkara ini memang sudah pelik. Tapi begini Bang, konteks kita ngomong Tuhan dengan Tuhan ini itu adalah konteks kita lagi berbicara Al-Quran dan Alkitab, Bible. Memang kalau kita bicara dalam konteks bahasa Indonesia, terlepas dari Al-Quran, terlepas dari Bible, bisa saja dibenarkan itu Bang. Tapi kita ini kan lagi ngomongin agama, lagi ngomongin Islam dan Kristen, ya kan? Nah, coba saya tanya dulu sama Anda, apakah Allah itu Tuhan? Allah itu bukan Tuhan. Coba Bang, didengarkan satu kali lagi saya Bang ya. Dengarkan saya Bang. Saya nggak tahu apakah Anda bisa mendengar suara saya atau tidak. Coba. Ini saya dengar nih. Oke. Apakah Allah itu Tuhan? Allah itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Anda hambanya Allah? Jelaslah. Oke. Apa lawan kata hamba? Tuhan. Lawan kata hamba? Hamba itu kan yang diciptakan, lawan katanya itu yang menciptakan, kan seperti itu. Oke, sebentar nih, gini. Nah, sekarang saya sebentar, tenang. Misalnya, tenang dulu Bang, tenang Bang ya. Misalnya saya disebut hambanya hambanya raja siapa gitu misalnya. Saya adalah hambanya, begitu. Hamba menghadap ya paduka raja begitu. Berarti dia Tuhan saya. Waduh, berbeda lah konsepnya. Ini kan tadi kau bilang lawan katanya Tuhan. Bukan deh, gini deh. Kita kan konsep ketuhanan. Sebentar. Kamu umur berapa? Enggak usah bahas umur. Kita bahas tentang tadi hamba. Coba dengarkan. Saya tanya kepada Anda. Dengarkan dulu. Apakah Tuhan itu adalah Tuhan? Apakah Tuhan itu adalah Tuhan? Ya. Kalau Tuhan di kepala Anda sudah merujuk kepada Allah, ya bisa saja bukan. Karena kata Tuhan itu biasanya di kepala Anda sudah merujuk kepada sosok tertentu, begitu. Itu yang membuat diskusi kita jadi buntu. Bukan masalah itu. Yang menjadi masalah adalah semua orang tahu, seluruh Indonesia tahu kalau Tuhan itu adalah makhluk. Itu yang menjadi masalah.
Oke, Sedangkan baik. Anda sendiri yang mendeskripsikan sendiri, Anda sendiri yang mendeskripsikan bahwasanya arti Tuhan adalah Tuhan. Anda yang salah, cara berpikir Anda yang salah. Oke, Karena ada Al-Quran nggak di situ? seluruh orang di Indonesia menganggap Tuhan itu adalah makhluk. Itu yang masalahnya. Iya, masalahnya Alkitab nggak nurutin seluruh orang di Indonesia. Ya udah, Al-Quran itu kerjanya bukan nurutin seluruh orang Indonesia. Gimana Anda itu? Bahkan Al-Quran sudah ada sebelum Kalau Indonesia Anda ada, bilang- Quran itu kalau- sudah ada. Sebentar, Anda ada Quran nggak di situ? Ada Al-Quran di situ? Gimana nih? Enggak, kita nggak usah lari kemana-mana dulu. Ya, kita memang lagi bahas Al-Quran ini. Kita lagi Nah. bahas Al-Quran. Itu dia, makanya saya katakan orang Indonesia memaknakan Tuhan itu adalah makhluk. Seperti Anda katakan tadi, raja itu Tuhan. Kan seperti itu. Ketika Alkitab menggunakan kosakata Tuhan dan ingin mengubah artinya itu menjadi Tuhan, itu tidak bisa. Karena artinya itu sudah berbeda. Makanya saya ingin kalau misalnya Alkitab itu agama yang sempurna, ubahlah Tuhan itu. Jangan lagi pakai Tuhan, malu kita. Tuhan, asal masuk koman Tuhan, asal masuk koman Tuhan. Padahal siapapun semua orang tahu Tuhan itu makhluk, bukan Tuhan. Gitu loh masalahnya, Dis. Oke. Itu dia poinnya. Oke. Kalau begitu yang Al-Aziz itu Tuhan apa Tuhan? Apa artinya Al-Aziz? Tuhan. Al-Aziz jelas yang lah. dalam Quran itu. Jelaslah Tuhan, itu kan sifatnya. Berarti Sifat Tuhan. berarti suaminya Zulaika itu Allah ya? Kenapa namanya Al-Aziz gitu? Wah, dia ada lain di kawan ini. Itu gimana ya? Ada ini. Kamu pernah baca Al-Quran nggak? Sebentar, kamu pernah baca Al-Quran? Gini deh ya. Sifat Allah itu banyak, salah satunya Al-Aziz. Kalau hanya satu orang yang mempunyai sifat Al-Aziz itu dikatakan dia Tuhan, nggak mungkin, karena cuma satu sifat, dan itu cuma gelar, cuma nama, bukan gelar, paham nggak? Berarti Allah menjelma menjadi manusia berarti. Kayak aku Ruzik, apa artinya? Berarti Allah Rezeki. menjelma menjadi manusia. Bukan berarti aku Tuhan memberi Anda rezeki, bukan, itu hanya sebuah nama. Iya, berarti Allah menjelma menjadi Bisa. manusia. Nggak masuk loh. Dia dengar nggak nih kita ngomong apa ini? Kamu dengar nggak saya ngomong? Dengar? Bisa dengar? Bisa. Oh, pantesan. Oke. Suaminya Zulaika itu namanya siapa? Buatlah Al-Aziz tadi, ya kan? Buat lagi mana Anda ini kok buat lagi mana sih? Kan pertanyaan dari Anda. Oke, Yusuf Tidak kerja di saya mana? tadi. Yusuf kerja di mana dalam Al-Quran? Yusuf siapa lagi? Yusuf PI. Yusuf di dalam Al-Quran. Gimana? Kerja di mana dia? Kerja di mana? Tinggal di mana dia? Yusuf, Nabi Yusuf. Iya. Oh, di mana dia? Nggak tahu, coba. Saya nggak paham, tapi kalau bicara Kebanyakan nggak taunya. Oke, saya kasih tahu. Dia kerja dan tinggal di rumah suaminya Zulaika. Terus? Oke, siapa nama suaminya Zulaika itu? Bala Al-Aziz tadi. Al-Aziz. Oke. Yusuf memanggil Al-Aziz itu dengan panggilan apa? Ya, terserah. Apa mau dipanggil? Terserah. Ya. Oke. Di dalam Al-Quran. Gini loh, gini deh. Terserah gimana kau itu? Terserah kau bilang. Memang botol kau, gimana kau mau diskusi kalau begini? Terserah kau bilang. Gini, di dalam Al-Quran dia memanggilnya dengan panggilan Robbi. Dia panggil itu dengan panggilan Robbi. Tahu nggak Anda itu? Siapa dipanggilnya Robbi? Si Joko. Ya, Udah siapa dibilang dipanggil? Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah orang yang Yusuf tinggal dan Mana? bekerja Coba padanya. tunjukkan dalilnya dulu. Tunjukkan dulu dalilnya. Kan dari tadi sudah kutanya sama kau, ada Quranmu di situ. Kau bilang nggak usah lah kita pakai Quran. Gimana kita mau diskusi begini? Tertulis di dalam surat Yusuf ayat 23. Yusuf bekerja dan tinggal di rumah seseorang yang bernama Al-Aziz.
suami daripada seorang wanita yang bernama Zulaika yang menggoda Yusuf. Pertanyaan saya kepada Anda, Yusuf memanggil Al-Aziz dengan panggilan apa? Robbi di dalam Quran itu. Anda tahu itu? Dia 23 ya. Silakan. Di mananya itu? Waro wadat tullati huwa fi bainatiha. Yang mana? Ya kau bacalah dulu Yusuf 23. Perempuan dia, Yusuf tinggal di rumahnya. Terus. Kan gitu, menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu. Lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Ya kan? Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Terus? Sesungguhnya suamimu adalah tuanku. Stop. Oke, itu kan bahasa Indonesianya, betul? Iya. Nah, cek bahasa Arabnya. Robbi. Oke, Robbi. Oke. Ketika dia panggil Al-Aziz dengan panggilan Robbi, terjemahin coba dalam bahasa Indonesia itu apa? Robbi itu tuan, kalau menurut di sini ya. Ketika Anda panggil Allah dengan panggilan Ya Robbi, ketika orang-orang Islam berteriak-teriak kepada Allah, Robbi, Ya Rob, Ya Rob, Robbi. Kenapa kau bilang Tuhan? Kadang Tuhan, kadang Tuhan, kadang Tuhan, kadang Tuhan. Coba. Jadi sebenarnya terjemahan Robbi itu apa? Boleh saya jawab? Silakan kau jawab. Apa terjemahan dari kata Robbi? Boleh saya jawab? Silakan. Nah, kalau Tuhan itu dia belum tentu Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah pasti Tuhan. Yang kutanya terjemahan, botol. Terjemahan. Yang kutanya sama kau, terjemahan Robbi itu apa sebenarnya? Kan terjemahannya tadi kan sudah clear kan? Apa yang saya jawab tadi? Coba. Yang saya jawab apa? Terjemahan kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan, betul? Nah, yang saya jawab tadi apa? Tuhan kan? Oke, berarti ketika kamu berkata kepada Allah Robbi, ketika kamu berkata kepada Allah Ya Robbi, berarti ya Tuhanku, betul? Ya. Oke, berarti Allah Tuhan tidak? Berarti Allah Tuhanku tidak? Iya. Tadi kau bilang bukan, di awal tadi kau bilang bukan. Udah hati kau di bawah sana. Tidur kau di bawah sana, tidur kau di bawah sana, tidur kau. Di bawah tadi Allah itu Tuhan atau bukan? Bukan Tuhan, bukan dia Tuhan kata. Sekarang jadi Tuhan. Makanya saya bilang teman-teman, kata Tuhan dengan kata Tuhan ini sami mawon podo wae. Iya, ini bikin botol tuh begitu. Sama dengan kata kurios itu. Kurios itu, ya mau kamu bilang Tuhan, mau kamu bilang Tuhan, sama. Cuman banyak orang menganggapnya sekarang berbeda dalam konteks bahasa Indonesia. Karena definisinya udah beda dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam kitab suci nggak sama, kitab suci bukan bahasa Indonesia. Begitu loh, inilah yang membuat banyak orang akhirnya jadi seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi agak berat diskusi ini memang ya karena sudah terlanjur begitu ya. Nah, sebenarnya persamaan kata Tuhan dengan kata Tuhan ini itu bekas-bekasnya masih ada sampai sekarang. Contoh ya. Kalau Anda bilang, saya tidak tahu di mana keberadaannya. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Sama kan? Yang satu tahu ada hanya, yang satu tahu hanya hilang. Ya kan? Tuh, itu bukti yang pertama. Kemudian, makanya huruf H ini kadang-kadang hilang itu maknanya tetap sama. Contoh lagi nih. Dia orangnya hitam. Atau dia orangnya hitam. Sama itu, huruf H-nya dihilangkan tapi maknanya sama. Ini terjadi dalam bahasa Indonesia begitu. Terus, apalagi contoh, ya kan? Dia menginjak tahi ayam. Ya kan? Dia menginjak tahi ayam. Dia menginjak tahi ayam. Sama itu sama, bro. Sama. Begitu loh.
Hanya yang satu hilang, yang satu ada, tapi artinya itu sama. Terus apa lagi? Contoh apa lagi? Contoh. Apalagi contoh yang kemarin saya kasih. Contohnya. Hujan ya. Hujan nggak bro di sana bro? Hujan nggak di sana bro? Hujan nggak di sana bro? Sama itu. Penghilangan huruf H banyak di dalam bahasa Indonesia, tapi artinya itu sama. Begitu. Apalagi pahit. Gimana rasanya? Bro, gimana hidup lo bro? Pahit bro, pahit. Gimana hidup lo bro? Pahit bro, pahit. Nah, pahit dengan pahit itu sama, begitu. Bekas-bekasnya bahwa kata Tuhan dengan Tuhan itu sama itu masih bisa kita temukan di dalam contoh-contoh kosakata bahasa Indonesia yang lain. Seperti itu. Ya, makanya teman-teman, ada seorang Kristen berdebat dengan orang Islam. Coba ditanya begini, Tuhan bisa mati nggak? Tidak bisa. Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Yesus mati nggak? Waktu mati bukan Tuhan. Sebenarnya perkaranya itu simple, sederhana saja. Begitu loh. Simple. Makanya saya lihat banyak, saya tuh prihatin sedih saya melihat orang-orang Kristen jawab pertanyaannya orang Islam, tapi orang Kristennya tuh jadi blow on ketika jawab itu. Yesus Tuhan? Iya. Tuhan bisa mati? Tidak. Waktu Yesus mati, dia Tuhan atau enggak? Kemanusiaannya. Terus, waktu mati sebagai Tuhan enggak? Sebenarnya perkaranya gara-gara ini kamu bedain Tuhan dengan Tuhan. Makanya kamu jadi blow on itu gara-gara ini loh. Gitu loh ya. Kamu jadi blow on itu gara-gara ini nih. Gitu ya. Makanya teman-teman, di dalam bahasa aslinya ya kata kurios mati itu nggak apa-apa. Sama seperti kata Gusti telah meninggal, Gusti Kanjeng siapa, Gusti siapa meninggal dunia. Itu nggak pusing begitu loh. Di dalam bahasa aslinya atau kalau bahasa Inggris, my Lord has passed away begitu. Nggak apa-apa. Begitu. Ya, coba silakan. Yang ada waktu Yesus mati bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan waktu mati, tapi waktu bangkit Tuhan. Banyak. Jadinya mereka inilah teman-teman yang berak, saya lah yang ngebokin mereka ini. Tugas saya berat, teman-teman, berat. Mereka berak, saya yang ngebokin. Oke, kita kasih naik ada Aldi Pamungkas. Ini kalau ini Islam dia tapi ngerti. Ya, silakan Aldi Pamungkas, nyalakan kamera dulu. Aldi Pamungkas. Ya, baik, Bang. Oke, suara berisik-berisiknya tolong dihilangkan dulu, Bang, supaya kita bisa diskusi dengan enak, Bang. Berisik sekali, Bang. Oke. Sangat berisik, jadi diskusinya jadi nggak Oke. Bang Aldi. Oke, gimana, Bang? Banyak orang meragukan keislaman Anda. Ya, terus. Cobalah dulu, baca dulu satu surat yang susah. Yang orang-orang Islam awam-awam tuh bahkan dia nggak ngerti, coba. Jangan agak silo, Bang. Coba balik, Bang. Jangan ada matahari, nanti Anda disangka Bunda Maria loh di belakang ini. Oke, silakan. Nah, saya naik ke sini ini, Bang, mengenai tentang Tuhan dan Tuhan ini, Bang. Saya tertarik, Bang, dengan tema ini, Bang. Anda kan Islam. Cuman banyak orang meragukan keislaman Anda. Coba Anda baca dulu ayat Quran yang susah, coba.
Ya, kalau ayat-ayat Al-Quran itu ya surat yang panjang Sabbihisma Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ah faja'alahu ghusaa'an wa sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Sudah cukup lah itu Bang. Orang banyak yang nggak paham itu. Baik. Apakah Anda mengakui bahwa ini sedikit nih, biar kita mulai yang lain. Apakah Anda mengakui nih bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Tuhan Anda? Iya. Muhammad itu adalah Tuhan, pengejawantahannya daripada Allah atau keluar daripada yang daripada Allah itu Bang. Artinya sumber daripada Allah. Muhammad itu sumbernya daripada Allah itu sendiri gitu maksudnya. Makanya Muhammad itu bisa dikatakan punya Tuhan, boleh. Ya. Bagaimana Anda katakan terhadap orang-orang Islam yang tidak mau mengakui bahwa Muhammad adalah Tuhannya? Ya karena mereka tidak tahu tentang kata Tuhan. Definisi Tuhan itu kebanyakan mereka ini nggak paham. Itu di situ kuncinya. Itu masalahnya di situ. Makanya Tuhan itu nggak perlu disembah. Tuhan itu nggak perlu disembah, tapi dihormati, diikuti dan dihormati. Itu aja sih Tuhan itu. Padahal banyak orang menyembah Tuhan gitu. Begini. Kalau Tuhan itu tidak perlu disembah dalam pengertian Tuhan sendiri, yang dia tidak memerlukan penyembahan, itu betul ya. Jadi kalau Tuhan minta disembah, ini yang saya bilang Tuhan yang bahaya itu. Begitu. Makanya saya bilang begini Bang, sebenarnya Bang, yang menyembah itu adalah inisiatif dari seorang manusia. Ketika dia merasa bahwa dirinya itu kecil, ketika dia merasa bahwa dirinya itu tidak mampu, tidak sanggup, dan memerlukan sesuatu sumber hidup, memerlukan sesuatu penolong, makanya dia melakukan penyembahan itu, penaklukan diri itu. Tetapi apakah Tuhan sendiri butuh, perlu, minta? Dia punya keperluan terhadap penyembahan itu? Jawabannya tidak. Saya setuju dengan Anda. Dia nggak butuh itu gitu loh. Yang butuh itu adalah manusia. Gitu. Nah, sekarang sebelum kita melebar kemana-mana, gimana cara Anda menyadarkan saudara-saudara Islam Anda bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kalian? Atau Tuhan kalian? Kalau mereka ingin sadar Bang, mereka ini sepatutnya harus berguru kepada orang-orang yang ahli tentang ketuhanan. Seperti Bang Idis bolehlah sedikit, bagi saya itu termasuk Bang Idis ini boleh. Tapi kalau Islam itu nggak mungkin berguru kepada di luar Islam ya. Tentunya para ulama-ulama kita begitu. Cuman mereka ini sebenarnya nggak sadar bahwa dia itu nggak pernah bertemu ulama-ulama. Cuman dia hanya dengar daripada khutbah-khutbah beliau-beliau itu, namun mereka itu hanya ikut-ikutan itu saja Bang, dengar dari suara-suara itu saja sebenarnya gitu. Jadi mereka ini nggak pernah sadar bahwa ketuhanan itu, Allah itu pernah wujud gitu. Ini yang nggak pernah diakui oleh umat Islam. Yang kebanyakan saya rasa 85% sampai 90% bisa begitu. Ya, kalau saya ini kan 98%. Kalau saya 90% lah begitu. 90% lah kira-kira. Kalau survei saya 98, karena dari 100 orang Islam yang saya survei, dan sekarang survei saya sudah merujuk juga kepada orang Kristen, memang ya 98%. Aduh, macet-macet nih. Halo? Yang macet saya atau dia, teman-teman? Oke. Coba saya naikkan dulu satu orang Islam. Sayang. Oke. Saya naikkan dulu satu orang Islam yang boleh. Yang ngerasa mungkin bahwa dia menganggap Anda Islam KW gitu ya. Oke, coba Isa Al-Masih. Ini dari kemarin sih naik dia Bang, tapi kita naikkan dulu, dia belum menampakkan. Ya Bang, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ya Bang.
Oke, Bang, saya tanya dulu Bang, Abang Islam atau apa Bang? Islam Bang. Oke, ini Aldi Islam. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan Aldi bahwa orang-orang Islam tidak tahu kalau Muhammad itu adalah tuannya atau Tuhannya? Ya baik Bang. Ya kan? Mudah-mudahan Bang Aldi paham juga, kita sama-sama Islam. Insya Allah Islam nggak mudah dibenturkan Bang ya. Jangan terjeda Bang, jangan keluar dari malah dia hilang. Ini gimana? Sebentar, saya naikkan ya. Dia turun sendiri ya. Dia turun sendiri. Saya kasih naik. Yang berikutnya ada sebentar ya, Mustaqim. Ya, Bang Mustaqim, silakan nyalakan kamera. Mustaqim. Ya, Mustaqim. Oke, Muslim ya Bang ya? Muslim ya Bang ya? Ya. Oke, coba jangan gelap-gelapan lah Bang, nanti dapat wahyu lagi Abang. Oke, Bang Mustaqim, kalau dari nama ini udah pasti Islam. Nah, Bang Mustaqim, ini Aldi, dia seorang Muslim. Tadi sudah kita suruh baca ayat Al-Quran, dia sudah baca. Dia mengatakan bahwa banyak orang Islam itu nggak sadar kalau Muhammad itu adalah Tuhannya atau tuannya. Begitu. Bagaimana pendapat Anda? Jangan sambil merokok, Bang Mustaqim. Silakan, Bang. Silakan. Mana ayatnya menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau Allah? Silakan, ahli Bapak. Di dalam surat Al-Ikhlas Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Allah mengatakan di situ. Ada pelanggaran dia. Bang Mustaqim, Anda kena pelanggaran? Mustaqim. Itu rokok tadi. Rokok. Terima kasih Bang, terima kasih Bang. Udah dibilang, aduh Mustaqim jangan merokok. Heran gini. Tapi mereka itu nggak ngerti isi Al-Quran Bang Ali. Coba Bang Ali lanjut aja. Lanjut ya, silakan Bang Ali lanjut. Ya di dalam Al-Quran Bang sudah jelas-jelas di surat Al-Annas ya. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah mengatakan, katakanlah kata Allah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Muhammad itu keesaan daripada Allah itu. Makanya Muhammad itu datang dari surga. Itu maksudnya. Makanya bisa dikatakan Muhammad itu punya Tuhan. Itulah yang dikatakan arti utusan. Itu maksudnya. Baik. Coba kita kasih lagi. Kita kasih satu lagi ya. Satu lagi. Jamaluddin. Oke, coba. Jamaluddin. Ya, silakan Jamaluddin. Halo. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu Bang Jamaluddin. Oke, silakan Bang. Muslim ya Bang ya? Muslim. Oke, gimana Bang? Bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau tuannya umat Islam. Silakan. Ya, kalau kita melihat pendapat itu. Betul. Sebab sesuai dengan surat Al-Balaq. Coba dibaca Bang. La yugzimu bihadzal balaq wa antailu bihadzal balaq. Wa walidi wa mawalaq. Nah kata Allah bahwa aku bersumpah demi negeri ini, bahwa engkau tetap di sini ya Muhammad, demi anak dan bapak. Itu merujuk kepada itu, tempat itu. Nah, Oke. Jadi Anda setuju? Jadi Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau tuannya umat Islam? ya betul, setuju. Tuh, lihat ya semakin banyak kan? Makin banyak setuju. Cuma surat Qur'an mengatakan, "Fal ya'budu rabb hadzal bait." Sembah olehmu Tuhan, ini rumah. Nah, ya kan?
sembah Tuhan. Ini rumah, tapi rumah yang mana? Bukan Ka'bah. Nah, Ka'bah itu kan tanda. Mengapa ada Tuhan di situ? Itu Surah Balak mengatakan. Nah, bersama Muhammad itu memang Tuhan. Iya, betul. Muhammad memang Tuhannya orang Islam. Baik. Tapi kan tidak seluruh orang Islam itu mendalami kayak itu. Nah, dia cuma Islam itu kan kadang dia percaya kepada Allah. Pada Allah tidak bisa dicari. Dia itu kan nama. Iya kan? Ya. Tapi yang punya nama Allah itu siapa? Iya, Bang. Begini. Ya, Nama Allah itu tidak pernah eksis, tidak pernah ya, wujud, ya, ya nggak pernah ya. tidak ada. Karena Ya, Allah itu maksudnya. Maka itulah yang dimaksud utusan itu di situ. Itu loh. ya, betul, betul itu. Ya, Bang, tapi kalau Bang, tidak yang salah, putus nih Bang Aldi. Oke, sebentar Bang Aldi, saya turunkan sebentar. Bang Aldi, coba naik lagi nanti Bang Aldi ya. Ya silakan Jamal. ya, ya. Nah, begitulah. Jadi kalau Allah dicari, Allah itu zat. Karena Nabi itu boleh bersabda. Apa sabda Nabi? Wala tafakaru fila wala takaru zatila. Pikir olehmu budak Allah, jangan kamu pikirkan zat Allah. Nah, wala tafakaru fi sifatila wala takaru zatila lama kula takdir. Pikir olehmu sifat Allah, jangan kamu pikirkan zat Allah. Tak kuasa kamu memikirkan. Nah, jadi kalau kita mencari zat itu carilah sifatnya. Oke. Siapa Artinya sifat Allah? artinya Muhammad itulah Allah yang kelihatan. Nah, begitu. Iya. Tapi Dan kalau diceritakan ke orang Islam bab, ini bilang sesat ajaran. nah, padahal memang itulah inti daripada Al-Qur'an, betul? Iya. 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 Sebab Nah. kenapa? Allah itu dicari sampai kiamat Allah tidak akan bertemu. Sudah Nabi Muhammad sendiri Allah tidak pernah apa lihat Allah itu yang Muhammad. Tidak katanya. Nabi Musa kayak gitu juga. Tidak juga pernah terlihat. Oke. Nah, makanya ketika ada perkataan Nabi yang berkata, sesungguhnya barang Ya. siapa yang taat kepada aku, maka Ya. sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, betul? Nah, ya makanya miti urasul fakab ati Allah. Barang siapa mengikut Rasul, sesungguhnya dia itu mengikut Allah. Iya. Jadi sudah dapat. Bertanya para sahabat kepada Rasulullah, kemana mau ikut kau ya Rasulullah, istrimu banyak. Karena Rasulullah itu bermenung dulu, ini firman Allah. Maka berbunyi sesuai nama 91. Innama umirtu an abuda rabbah hazil balati lazi harama walahu aku minal muslimin. Bahwa aku Muhammad terperintah menyembah Tuhan di negeri yang terhormat Baitul Haram. Barang sesuatu kepunyaan Allah. Bahwa aku masuk golongan Islam di tempat ini. Cuma tempat Islam itu satu. Di atas dunia ini tidak ada yang Islam satu orang pun. Termasuk saya. Nah, tidak ada. Baik. Satu orang pun tidak ada. Cuma kita tuh mengapa mencari Islam. Dan kita sudah mencari. Yang Islam itu mengertiannya selamat. Kita kan belum selamat. Masih nunggu kita menyembah Tuhan kan? Berarti belum Islam. Kok kena pelanggaran? Enggak tahu. Ada tulisan pelanggaran nggak di situ? Enggak. Kadang-kadang suara sinulis. Oke, di sini kena pelanggaran di sini. Oh sini. Ya, hapus Jamaluddin Kanser. Ya. Oke, saya turunkan dulu ya Bang, karena ada pelanggaran di sini ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya. Dalam diskusi tadi, terlihat sebuah pola yang terus berulang. Ketika seseorang mendengar kata Tuhan, pikirannya langsung melompat kepada Sang Pencipta alam semesta. Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu. Edis berusaha menunjukkan bahwa dalam banyak bahasa kitab suci, istilah yang diterjemahkan menjadi Tuhan dan Tuan sebenarnya berasal dari akar kata yang sama dan memiliki spektrum makna yang lebih luas daripada pemahaman masyarakat Indonesia modern. Masalah terbesar muncul ketika definisi bahasa Indonesia dipaksakan masuk ke dalam teks-teks kuno yang ditulis ribuan tahun lalu.
Akibatnya, orang membaca Alkitab atau Al-Quran dengan kacamata bahasa Indonesia abad modern, bukan dengan konteks bahasa asli kitab tersebut. Ketika Edis bertanya apakah Allah adalah Tuhan, lawan bicaranya tampak kebingungan. Padahal secara sederhana, jika seseorang menyebut dirinya hamba Allah, maka secara logika pasti ada relasi antara hamba dan Tuhan. Seorang hamba pasti memiliki Tuhan. Namun karena kata Tuhan di Indonesia dianggap lebih rendah daripada kata Tuhan, banyak orang langsung menolak tanpa terlebih dahulu memeriksa makna asli istilah yang digunakan dalam kitab suci. Disinilah letak kritik Edis. Banyak orang tidak sedang mempertahankan ajaran kitabnya, melainkan mempertahankan definisi yang dibentuk oleh budaya dan bahasa Indonesia. Ketika definisi itu diuji dengan teks asli, mereka mulai kehilangan pijakan. Puncaknya terlihat saat pembahasan mengenai kata Rab. Dalam surah Yusuf ayat 23, Nabi Yusuf menyebut Al-Aziz, majikannya, dengan istilah Rabi. Terjemahan resmi Indonesia menerjemahkannya menjadi Tuanku. Namun ketika istilah yang sama digunakan kepada Allah, banyak orang menerjemahkannya menjadi Tuhanku. Pertanyaan Edis sederhana, tetapi menghantam langsung inti persoalan. Jika kata yang dipakai sama, mengapa terjemahannya berbeda? Jika Rabi kepada Al-Aziz berarti Tuanku, mengapa Rabi kepada Allah tiba-tiba harus dianggap memiliki arti yang sama sekali berbeda? Di titik ini terlihat bahwa persoalan bukan lagi soal ayat, melainkan soal konsistensi berpikir. Banyak orang ingin mempertahankan kesimpulan yang sudah mereka yakini terlebih dahulu, lalu memaksa bahasa mengikuti kesimpulan tersebut. Edis kemudian memperluas kritiknya kepada fenomena perdebatan Kristen Islam yang selama puluhan tahun berputar di tempat. Menurutnya, banyak perdebatan tentang Yesus Tuhan atau manusia lahir karena orang gagal memahami bahwa istilah yang diterjemahkan sebagai Tuhan dalam Alkitab memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas daripada definisi populer masyarakat Indonesia. Akibatnya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak pernah muncul dalam konteks asli kitab suci. Orang menjadi bingung ketika mendengar Tuhan mati, Tuhan berdoa, atau Tuhan punya Tuhan. Padahal kebingungan itu seringkali lahir dari kesalahan memahami istilah, bukan dari teks itu sendiri. Yang menarik, Edis menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi bukan hanya pada umat Kristen, tetapi juga pada umat Islam. Saat kata Rab diterapkan kepada selain Allah dalam Al-Quran, banyak orang tidak menyadarinya. Namun ketika istilah yang sama dipakai dalam diskusi lintas agama, mereka langsung menolak tanpa memeriksa ulang sumber yang mereka yakini sendiri. Disinilah kritik paling tajam diarahkan. Menurut Edis, sebagian besar umat beragama tidak benar-benar mempelajari dasar-dasar bahasa kitab yang mereka yakini. Mereka hanya mengulang apa yang pernah mereka dengar dari lingkungan, guru, atau tokoh agama, tanpa pernah memeriksa kembali apakah pemahaman itu konsisten dengan teks yang mereka baca. Karena itulah, diskusi sering berubah menjadi adu emosi, bukan karena kebenaran sulit ditemukan, tetapi karena banyak orang lebih sibuk mempertahankan identitas kelompok daripada mencari kejelasan makna. Pada akhirnya, inti argumentasi Edis bukanlah sekedar membuktikan siapa yang benar atau salah. Yang ingin dia tunjukkan adalah bahwa banyak konflik teologis sebenarnya dibangun di atas kesalahpahaman bahasa. Ketika makna kata dipahami secara lebih jujur dan konsisten, sebagian besar perdebatan yang selama ini dianggap rumit justru menjadi jauh lebih sederhana. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang paling keras berdebat, tetapi siapa yang berani mengoreksi pemahamannya sendiri ketika fakta bahasa dan teks menunjukkan hal yang berbeda dari apa yang selama ini ia yakini. Ingat, perdebatan tidak akan pernah menghasilkan kebenaran jika orang datang hanya untuk mempertahankan keyakinannya. Kebenaran hanya akan ditemukan ketika seseorang berani mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap pasti. Dan dari diskusi tadi terlihat jelas bahwa musuh terbesar dalam dialog agama bukanlah perbedaan keyakinan, melainkan ketidaktahuan yang dibungkus dengan rasa paling benar. Jika satu kata saja bisa membuat jutaan orang salah paham selama puluhan tahun, maka mungkin yang perlu diperiksa ulang bukan kitab sucinya, melainkan cara kita membacanya.